welcomed me. I was lost, but he brought me in. Oh, his love for me. Oh, his love for me. Who the Son sets free, oh, is free indeed. I'm a child of God, yes I am. Sekarang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah ketidakberdayaan kita, di tengah-tengah kita merasa kecil, tetapi sebagai orang percaya kepada Tuhan, Tuhan menjanjikan, walau engkau di tengah-tengah orang yang kecil, walau di tengah-tengah dalam penindasan seperti bangsa Israel, walau di tengah-tengah ketidakberdayaan seperti banyak orang yang tak berdaya, tapi Tuhan menjanjikan di tengah-tengah kalian seperti itu, seperti ladang tak menghasilkan, kebun tak menghasilkan, tanaman tidak berbuah berhasil dengan baik, kebun anggur pohon itu seperti yang saya katakan tak bisa berbuah dengan baik, tapi Tuhan katakan di tengah-tengah itu, kalau engkau bangkit, engkau masih ada harapan. Dan itu yang terjadi dengan kisah bangsa Israel ini. Bapak Ibu kasih Tuhan, dalam sejarah bangsa Israel atau bangsa di dunia ini, bangsa Israel adalah bangsa yang paling banyak masalahnya. Tim misi KPI Immanuel. Sekarang kami menuju hari ini tanggal 26 Oktober tahun. Kemana saja ku telah sedia, pimpinan Tuhan tak pernah bersalah. Tolong ku tak. Haleluya, selamat malam, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali lagi kita bertemu dalam ibadah kita, persekutuan kita malam hari ini. Sebagaimana kita tidak bisa beribadah keluarga dan kita menggantikannya dengan pelayanan jauh di mata dekat di hati. Dan malam hari ini Bapak Ibu, ini sudah episode yang ke-18. Puji Tuhan. Tadi di awal sebelum kita memulai, kita telah melihat beberapa klip dokumen pelayanan GKI Immanuel Sintang di tahun-tahun sebelumnya. Kita bersyukur bahwa Allah boleh berkarya melalui setiap kita. Hingga saat ini kita boleh terus diperlengkapi Tuhan. Meski di dalam situasi yang sulit, kita boleh terus melayani dan memuji Tuhan, terlebih bersekutu untuk memuji dan memuliakan Dia. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita akan memasuki persekutuan kita pada malam hari ini. Marilah kita bersiap diri dan nanti Bapak Ibu setelah daripada kita bersaat teduh, Bapak Slimin akan memimpin kita di dalam doa. Baiklah, mari kita bersaat teduh sejenak dan Bapak Slimin memimpin kita dalam doa nanti. Mari Bapak Ibu kita bersaat teduh. Tuhan Bapa datang kepada Tuhan pada saat ini, mengucap syukur karena Tuhan sudah menolong kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami bersyukur karena kami boleh hadir untuk mengikuti acara jauh di mata dekat di hati. Hamba mendoakan setiap hamba-hamba Tuhan yang memberikan pelayanan, Tuhan memberkati dan menolong setiap pribadi yang ada. Demikian juga seluruh jemaat Tuhan yang mendengarkan siaran ini, kiranya Tuhan membuka hati pikiran supaya pelayanan yang diberikan pada malam hari ini boleh mendatangkan berkat bagi kami semua. Terima kasih Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu, mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu yang baru bergabung dengan kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah. Dan pada malam hari ini secara khusus kita akan mendengarkan persembahan puji-pujian yang telah dipersiapkan oleh ibu-ibu perkawan Immanuel. Untuk pertama, mari kita bernyanyi bersama dengan satu judul yang berjudul Terima Kasih Bapa, ciptaan dari Bapak Gembala Sidang.
Puji Tuhan Bapak Ibu yang terkasih bahwa kita senantiasa bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang tak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Itu tadi lagu pertama yang dibawakan oleh ibu-ibu perkawan. Bapak Ibu, masih ada satu lagu yang akan kita dengarkan bersama dan kita boleh ikut juga bernyanyi. Dan lagu ini sekalian mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Gembala Sidang. Mari Bapak Ibu sekali lagi kita menikmati persembahan pujian bagi Tuhan dan kita juga boleh ikut menyanyikannya. Hanya Yesus saja yang mati atas Golgota. Dia gembala jiwaku yang sungguh. Yesus dia harapanku. Yesus harapan jiwaku. Yesus menebus dosaku. Dia pohon selamat dan kemenanganku.
Puji Tuhan untuk lagu yang telah mempersiapkan kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan pemirsa semuanya, kita masuk di dalam renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Gembala Sidang Bapak Pendeta Kadarus Noadut, MTH. Salam Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, kami datang kepada Engkau Tuhan pada malam hari ini. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan, Engkau sudah memimpin kami. Sekarang Tuhan, kami akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Karena itu hamba mengundang kuasa Roh Kudus menuntun kami sekalian, biarlah melalui acara ini, ibadah ini, Tuhan, melalui firman-Mu ini, Tuhan meninggalkan kepada kami pesan-pesan yang baru lagi, bagaimana dan selayaknya kami menjadi orang yang percaya kepada Tuhan. Mohon Tuhan memberkatinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan yang terdapat dalam Mazmur 67. Mazmur 67 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Nyanyian syukur karena segala berkat Allah. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya, supaya jalan-Mu dikenal di bumi dan keselamatan-Mu di antara segala bangsa. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Kiranya bangsa-bangsa bersyukur kepadamu, ya Allah. Kiranya bangsa-bangsa semuanya bersyukur kepadamu. Tanah telah memberi hasilnya. Allah kita memberkati kita. Allah memberkati kita. Kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Judul firman Tuhan kita pada malam hari ini ialah berkat Allah dalam kesukaran. Berkat Allah dalam kesukaran. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kita sangat bersyukur kepada Tuhan bahwa walaupun kita dalam kesukaran yang sangat berat kita hadapi sekarang ini, namun Tuhan selalu memberkati dan peduli kepada kita. Ia tidak pernah membiarkan kita dalam keadaan apapun yang sedang kita gumuli sekarang ini. Sekarang ini kita sedang menghadapi wabah belum selesai, namun hari ini kita juga sedang dilanda banjir yang sangat besar. Namun kita bersyukur kepada Tuhan. Dalam situasi seperti ini, Tuhan tidak pernah membiarkan kita, dan Ia selalu memelihara kita, dan Ia akan mempercukupkan keadaan kita. Percayalah, yakinlah, Tuhan tidak membiarkan kita. Allah kita, Bapak Ibu, bukan hanya meminta kita agar setia mengikuti Dia. Dia bukan saja meminta kita untuk setia dalam beribadah, setia dalam berdoa, bahkan setia dalam mendukung pekerjaan pelayanannya di muka bumi ini. Namun Allah juga mau memberkati hidup kita di dalam dunia ini. Ia mau memperhatikan kita. Ia rindu mencurahkan berkat-berkatnya atas orang-orang percaya yang setia akan Dia. Supaya apa? Supaya kita menjadi umat Allah yang mengalami berkat yang dulunya telah diberikan kepada
Bapa leluhur kita, Bapak Abraham. Dan berkat yang sama juga dijanjikan dan diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Sekarang Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, berkat apa yang Allah berikan kepada kita dalam masa-masa kesukaran ini? Berkat yang pertama terdapat pada ayat yang kedua. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita, kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Berkat yang pertama ialah memberi sinar dengan wajah-Nya. Sejak manusia jatuh dalam dosa pemberontakan terhadap Allah, maka wajah dunia ini menjadi gelap, sehingga semua perbuatan manusia cenderung jahat. Contoh Kain dan Habel, meskipun mereka ini bersaudara, Bapak Ibu kasih Tuhan, namun pikirannya yang gelap merasuk daripada Kain, sehingga melahirkan perbuatan yang sangat jahat. Ia membunuh adiknya Habel karena pengaruh dosa yang sudah merusak dalam hidupnya, dan pikirannya yang penuh dengan kegelapan melahirkan daripada tabiat-tabiat kejahatan. Juga kita bisa bandingkan, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kalau di dalam kehidupan kita sehari-hari, dulu ketika kita belum percaya kepada Tuhan, dalam rumah tangga kita merasa segala sesuatu gelap dalam kehidupan rumah tangga pribadi kita, dan apa yang kita alami sebelum kita mengenal daripada Tuhan, sebelum kita percaya kepada Tuhan. Walaupun kita misalnya tinggal di rumah yang besar, di rumah yang indah, namun terasa gelap kehidupan kita. Dulu kita merasa sebelum kita percaya kepada Tuhan, masa depan kita terasa gelap. Meskipun banyak hal yang sudah kita persiapkan dengan sebaik-baiknya, namun tetap juga kita merasakan masa depan penuh kesuraman yang kita alami sebelum kita mengenal dan percaya kepada Tuhan. Akan tetapi Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, setelah kita percaya dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita pun mulai berubah. Kita mulai mengalami berkat-berkat pemulihan dalam segala bidang kehidupan kita. Dulu mungkin kita adalah orang yang selalu penuh dengan kekecewaan, selalu putus asa. Namun hari ini setelah kita mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat, hidup kita diubah menjadi hidup yang penuh pengharapan. Itu artinya bahwa Tuhan sudah memberikan sinar, memberkati kita dengan menyinari kita, sehingga hidup kita berubah dari tidak seperti yang dulu lagi. Pemazmur, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, mengalami hidup yang diberkati oleh Tuhan. Itu terjadi karena Tuhan memperhatikan si pemazmur ini, dan Tuhan memberikan sinar wajahnya kepadanya. Ia mengalami berkat-berkat daripada Tuhan yang dijanjikan kepada bapa leluhurnya dan diberikan kepada pemazmur dan tentu kepada kita hari ini. Berbicara tentang sinar, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, di sini tentu ialah berbicara tentang berkat Allah
dalam kehidupan kita. Jika itu berbicara tentang sinar, tentu sinar itu tidak merata. Ada yang sangat terang dan ada yang sedang, ada yang tentu sepertinya sinar yang kita harapkan itu tidak seperti sepenuhnya yang kita nantikan. Saya percaya juga bahwa berkat-berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepada kita tentu juga berbeda-beda kita alami. Dan itulah cara Tuhan menyinari hidup kita melalui berkat-berkatnya. Jadi berkat dalam kesukaan ini yang pertama ini adalah memberikan sinar dengan wajahnya kepada kita. Sehingga kita mengalami hidup yang diubah oleh Tuhan, mengalami berkat yang bersumber daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Apa yang kedua? Yang kedua adalah terdapat pada ayat yang kelima. Menyediakan jalan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ayat yang kelima. Kiranya suku-suku bangsa bersukacita dan bersorak-sorai, sebab Engkau memerintah bangsa-bangsa dengan adil dan menuntun suku-suku bangsa di atas bumi. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya jalan-jalan yang kita lalui sampai hari ini itu adalah berkat tuntunan Tuhan kepada kita. Kita perlu Tuhan menuntun jalan hidup kita. Kita tidak bisa terlepas daripada Tuhan. Tuhanlah yang menuntun keadaan kita hari ini, jalan hidup kita. Tuhanlah yang menuntun jalan usaha kita. Tuhan juga yang menuntun jalan akan karir kita, akan masa depan kita, dan akan apapun yang kita ancang-ancang dan programkan dan rencanakan. Tuhan yang menuntun kita sekalian. Jikalau kita sungguh-sungguh mencari Dia, saya percaya Tuhan memberi jalan berkat atas kita sekalian. Kalau kita teringat tentang kisahnya Daniel dalam masa tuanya, ia harus dibuang ke gua singa. Namun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, meskipun ia harus mengalami kehidupan dibuang ke gua singa dalam masa pemerintahan di Babel itu, mereka masih dalam hidup pembuangan. Namun Daniel tetap saja memilih dan mencari jalan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ia tidak mau mengambil jalan pintas. Karena pengalamannya bersama dengan Tuhan, selama ia hidup, Tuhan mengasihi dia dan selalu menyinari hidupnya. Dan karena itu, ia selalu mengikuti jalan Tuhan. Walaupun dia harus dibuang ke mangsa gua singa itu. Namun, ia tetap memilih jalannya Tuhan. Apa yang terjadi? Tuhan memperhatikan Daniel dan memberikan jalan berkat atas hidupnya dengan cara Tuhan mengirimkan malaikatnya untuk menutup dan mengatup mulut daripada singa-singa yang buas itu, sehingga tidak memangsanya dan menelannya. Karena ia memilih jalan untuk setia akan Tuhan, mencari akan Tuhan. Ia tidak mau meninggalkan Tuhan. Tuhan memberi jalan berkat atas hidupnya. Kita pun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jikalau kita sungguh-sungguh setia, percaya kepada Tuhan, Tuhan tidak
membiarkan kita. Sesulit-sulitnya apapun hidup kita yang sedang kita gumuli selama ini, hari-hari ini, tetaplah kita berada di jalan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan, karena begitu besar kasih Tuhan yang telah memelihara kita. Sampai masa tuanya kita, sampai akhir hidup kita, sekali kita memilih di jalan Tuhan, tetaplah kita berada di jalan Tuhan. Walaupun harus mengalami kesukaran yang kita jalani. Yang terakhir, apa berkat yang diberikan yang terakhir itu? Terdapat pada ayat yang ke-7, itu yang terakhir. Ayat yang ke-7, tanah telah memberi hasilnya, Allah kita memberkati kita. Yang terakhir, ayat yang ke-7 adalah memberi hasil bumi. Memberikan hasil bumi. Kita tahu bahwa bumi, laut, dan segala isinya adalah dalam kuasanya Tuhan. Tuhanlah yang mengatur segala-galanya ini. Ia menentukan, ia mengatur musim, segala musim. Termasuk keadaan yang sedang kita alami sekarang ini. Memang sepertinya manusia sulit menerima dan selalu bertanya, mengapa begini, mengapa begitu, mengapa terjadi lagi begini, belum selesai yang satu. Namun, Bapak Ibu kasih Tuhan, Tuhan Allah dalam kedaulatannya, Ia telah mengatur. Ialah pemilik bumi dan segala isinya ini. Ia yang berkuasa di atas segala-galanya. Ia juga memberikan berkat melalui hasil bumi bagi dan untuk umat manusia. Melalui hasil bumi, Ia mencurahkan berkatnya. Melalui hasil laut, hasil sungai, hasil daratan, Tuhan memberikan berkat sehingga bisa menghasilkan buat kesejahteraan umat manusia. Begitu besar kasih Tuhan kepada kita, bukan? Karena itu kita sangat bersyukur kepada Dia. Tuhan memelihara kita dan menjaga kita. Sekarang, apa tujuan Allah memberkati kita kalau kita sudah memperolehnya? Berkat-berkat yang Allah berikan itu dengan maksud apa? Ia memiliki tujuan, Ia memiliki maksud. Melalui berkat-berkatnya ini, apa maksudnya? Tujuan apa? Yang pertama, terdapat pada ayat yang ketiga, itu tujuannya, supaya jalanmu dikenal di bumi, dan keselamatanmu di antara segala bangsa. Yang pertama itu, tujuan Allah memberkati kita, supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Jalannya Tuhan diberitakan. Kita yang mengalami berkat Tuhan harus menjadi saksi kepada orang-orang yang belum begitu mengenal Tuhan. Kita menjadi saksi. Itulah rencana Tuhan dan maksud Tuhan setelah kita memperoleh berkat. Jangan berkat itu hanya untuk diri kita sendiri saja. Kita diberkati, namun Tuhan mau supaya kita menjadi saluran berkat bagi orang lain. Karena itulah kehendak Tuhan untuk kita. Karena kita sedang melayani Sang Raja itu. Apa yang kita lakukan ialah ketika kita memberi, ketika kita mendukung untuk pekerjaan pelayanan Tuhan, sebenarnya kita sedang melayani Sang Raja itu. Bukan melayani siapa-siapa. Hanya kita memberi kepada yang nyata. Misalnya manusia yang kita beri, atau jemaat yang kita beri, atau hamba Tuhan yang kita dukung. Mereka yang menerimanya. Tapi sesungguhnya Sang Raja Yesus Kristus berkata,
Pada waktu aku lapar, Engkau memberi aku minum. Pada waktu aku haus, Engkau memberi aku minum. Pada waktu aku lapar, Engkau memberi aku makan. Pada waktu aku seorang asing, kamu memberi tumpangan. Siapakah yang dimaksud di sini? Pada waktu kita melakukannya untuk sesama kita dengan kesungguhan hati kita, sebenarnya kita sedang melayani Sang Raja. Jadi itu berarti bahwa kita sedang dipakai Tuhan untuk menjadi saksi baginya. Tidak sia-sia apa yang kita lakukan. Mungkin di mata manusia cenderung orang tidak menghargainya, tapi Tuhan, Raja di atas segala raja, Ia memperhatikannya. Karena itu waktu kita diberi kesempatan untuk memberi, mendukung suatu pekerjaan Tuhan, kita bersyukur. Tidak semua orang yang dipilih Tuhan untuk melakukan tugas melayani Dia Sang Raja itu. Jadi tujuannya agar kita ini menjadi saksi, agar kita menjadi orang percaya itu bukan orang percaya bagaikan pohon yang rimbun tetapi tidak menghasilkan buah, tetapi orang percaya betul-betul dipakai Tuhan agar menghasilkan buah. Dengan buah itu maka orang akan memuji Tuhan melalui hasil buah yang keluar dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Maka orang mengenal bahwa berkat yang Tuhan berikan kepada kita melalui kita, berkat Abraham, Ishak dan Yakub itu yang dijanjikan untuk umatnya juga telah menjadi bagian hidup kita. Maka orang akan melihat bahwa kehidupan Kristen itu betul-betul kehidupan yang berbuah. Itu tujuannya. Lalu tujuan yang ketiga, yang terakhir, agar ujung bumi takut akan Allah. Itu tujuan akhirnya. Allah memberkati kita dengan tujuan itu. Supaya apa? Supaya ujung-ujung bumi takut akan Allah. Ayat 8, Allah memberkati kita, kiranya segala ujung bumi takut akan Dia. Ini yang terjadi kepada bangsa Israel. Orang-orang di tanah Gerar takut kepada Ishak. Orang-orang Filistin juga takut kepada Ishak karena Tuhan Allah memberkati Ishak sehingga ia menjadi orang yang terberkati. Akhirnya mereka memuliakan nama Tuhan yang disembah oleh Ishak. Dengan demikian hal yang sama terjadi untuk kita. Tuhan memberkati kita agar ujung-ujung bumi takut akan Allah. Bahwa ternyata Allah sumber berkat itu memberkati kita. Itu pun kalau kita mau menjadi saluran berkat. Jadi itu tujuan Allah untuk memberkati kita dalam keadaan yang kita hadapi ini. Sebagai kesimpulannya, berkat Allah dalam kesukaran. Berkat apa yang Allah berikan dalam masa-masa kesukaran ini? Berkat yang pertama, Ia memberikan sinar dengan wajahnya. Lalu yang kedua, Ia menyediakan jalan bagi orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Selalu ada jalan keluar. Walaupun kita seringkali menemukan jalan hidup kita itu buntu sekali. Tapi barang siapa yang setia kepada Tuhan, Dia berkata bahwa ada jalan yang Tuhan berikan kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Yakinlah Tuhan memberikan jalan kepada kita. Sabarlah, ikuti Tuhan. Tuhan akan memberikan jalan. Dan yang terakhir, memberikan hasil bumi. Lalu pertanyaan berikutnya, apa tujuan Allah memberkati kita? Supaya kita menjadi saksi bagi Dia. Yang kedua, supaya kita berbuah dan menghasilkan buah yang lebat. Dan yang ketiga, agar ujung bumi
takut akan Allah. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu malam hari ini. Tuhan berkatilah firman-Mu ini, tinggallah di hati kami, bagaimana kami menyelami berkat dan kasih Allah, walaupun kami sedang menghadapi kesukaran ini. Mohon berkat-Mu untuk firman-Mu ini Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, kita boleh mendengarkan renungan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Gembala Sidang. Kiranya Tuhan boleh memberkati kita. Bapak Ibu, tak terasa kita sudah sampai di penghujung persekutuan kita pada malam hari ini. Sebelum sekali lagi Bapak Gembala berdoa menutup daripada seluruh pelayanan kita malam hari ini, mengingatkan bahwa jauh di mata dekat di hati akan tetap hadir setiap hari Kamis pada jam 7:15 waktu Indonesia Barat di waktu malam. Untuk itu Bapak Ibu, mari kita bersetia di masa ini menggunakan waktu sebaik mungkin untuk boleh kita bersekutu bersama-sama. Dan terima kasih untuk Bapak Ibu yang telah mengikuti. Terima kasih untuk ibu-ibu perkawan yang sudah mengambil bagian dan pelayanan. Tuhan Yesus memberkati. Mengakhiri daripada seluruh persekutuan kita pada malam hari ini, sekali lagi mari kita berdoa. Mari kita, Bapa kami di surga, kami bersyukur malam hari ini kami sudah melaksanakan acara kebaktian dan acara jauh di mata dekat di hati ini untuk menjangkau jemaat Tuhan yang sementara kami belum bisa beribadah berkerumun di rumah-rumah oleh karena kami sedang menghadapi wabah ini. Kami bersyukur kepada-Mu Tuhan, selesailah seluruh kegiatan kami ibadah ini. Namun sebelum kami kembali ke tempat masing-masing, hamba-Mu sebagai pelayan Engkau ingin meminta berkat Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu, terutama yang menyaksikan program ini. Hamba berdoa untuk mereka yang sakit, yang ikut menyaksikan program ini, seberat apapun sakit mereka, dan mereka meminta belas kasihan Tuhan. Tolong Tuhan jamahlah mereka. Karena itu hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamahlah, pulihkanlah mereka yang mengalami sakit. Hamba terus berdoa untuk jemaat Immanuel Sintang ini dalam masa-masa pemulihannya. Hamba berdoa untuk Novan, hamba berdoa untuk Ibu Kirolina, Ibu Lairita dalam masa pemulihan, Pak Pasar Ibu juga masa pemulihan. Hamba berdoa untuk Ibu Alan, orang tua yang sudah mengalami sakit, Pak Geruntang yang juga mengalami sakit yang lama. Hamba berdoa untuk Ibu Slamet juga mengalami sakit. Hamba mendoakan untuk mereka yang mengalami berbagai-bagai sakit penyakit yang dialami ini. Hamba berdoa untuk mereka dalam nama Yesus, jamahlah mereka. Hamba juga berdoa untuk orang-orang tua di gereja Immanuel Sintang ini. Tuhan menjamah mereka, memberkati masa-masa tua mereka, supaya mereka dalam keadaan yang baik. Hamba teringat berdoa, menyerahkan untuk Pak Api Sikarang dalam masa tuanya, Pak Basen Barnabas, Pak Yohanes K. Hamba berdoa untuk Pak Dayan dengan Ibu dalam masa tuanya. Tuhan berkati orang tua kasih ini. Hamba berdoa untuk Ibu Deborah, Pak Yohanes, Pak Artemas Lai, Pak Martin Santi, Pak Laman Jawab, Ibu Samsia Ruben, Ibu Jingku, Ibu Alan dalam masa tuanya, Ibu Gerson, Ibu Nemeliati Julius. Hamba berdoa untuk Bu Lena. Hamba berdoa untuk Pak Ngeau dan Ibu. Hamba berdoa untuk orang tua Ibu Selimin. Hamba berdoa untuk Pak Alek. Hamba berdoa untuk Pak Ajan dalam masa-masa tua mereka yang juga mengalami masa tua dan sakit. Orang tua Ibu Iwin, Tuhan menjamah, memulihkan keadaan orang tua ini. Tuhan berkatilah orang-orang tua di gereja Immanuel Sintang ini yang hamba sebutkan dan juga yang belum sempat hamba sebutkan. Hamba mendoakan mereka supaya mereka semua dalam keadaan yang baik. Hamba berdoa untuk seluruh sidang jemaat-Mu, tua, muda, besar, kecil, kaum pria, kaum wanita. Biarlah kami bisa menyelesaikan tahun 2020 ini dalam pimpinan Tuhan kepada kami. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk acara ini. Minggu depan Tuhan memberkatinya. Tuhan terus berkarya bagi yang berduka cita. Tuhan menghibur mereka sekalian yang mengalami segala duka cita ini. Terima kasih Bapa. Inilah doa yang hamba minta kepada Engkau. Hamba menutup ibadah ini dan mohon berkat-Mu.
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, hamba mempersembahkan doa ini dan bersyukur kepada Engkau. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu, demikian seluruh rangkaian pelayanan kita dan persekutuan kita di malam hari ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai dan memberkati kita di sepanjang hari-hari di depan kita. Sampai bertemu dalam episode CMTH berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.